Polemik terkait kabar Alsyad Ahmad yang ternyata sudah pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa hingga kini masih memantik rasa penasaran publik. Di tengah kehebohan yang terus bergulir liar, Ayah Tiara pun diketahui menghapus sejumlah foto Alsyad di akun media sosialnya. Lantas benarkah hal tersebut menandakan bahwa keluarga Tiara mengambil sikap tegas dalam permasalahan yang kini menerpa Alsyad? Seperti apa perjalanan asmara antara Alsyad dengan Nisa sebelum akhirnya Alsyad berpacaran dengan Tiara? Di balik semua kabar miring yang menimpanya, seperti apakah sosok Alsyad Ahmad yang merupakan sosok penyayang hewan, namun justru dihujat warganet karena tega kepada anaknya sendiri? Dan apa alasan Alsyad melakukan penangkaran satwa liar di kediamannya dan bukan di alam liar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Alsyad Ahmad belakangan ini masih terus menjadi sorotan panas publik. Pasca heboh kabar soal dirinya yang diduga pernah menikah, bercerai, bahkan memiliki anak dari Nisa Ashifa, mencuatkan tanda tanya besar di benak publik. Yakni, apakah sebenarnya Tiara Andini mengetahui permasalahan itu? Di tengah konflik yang semakin menjadi bola panas, mencuat kabar bahwa ayah Tiara menghapus foto kebersamaan dengan Alsyad di akun media sosialnya. Seperti diketahui sebelumnya, Alsyad pun muncul di beberapa unggahan seperti di acara keluarga hingga momen lebaran. Lantas benarkah ini sebuah pertanda bahwa mereka merasa kecewa dan mengambil sikap tegas terhadap kabar yang belakangan ini menerpa Alsyad? Itu betul ada di tahun kemarin ya. Asal didoain semoga apapun masa cepat selesai. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah aja deh. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak buyung lah. Kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung, saya main ke rumahnya, orang tuanya baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik kok. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Keluarga Alsyad dia biasa-biasa aja sih kalau menurut saya pribadi mah gitu. Nggak ada yang macam-macam gitulah kayak apa gitu, nggak ada yang negatif gitu. Ya kaget sih sebenarnya sih, biarpun itu apa namanya iya atau tidak juga saya juga kaget sih. Cuman ya saya juga tahu dari sosial media gitu ya. Itu aja sih, udah nggak macam-macam sih, nggak yang lain gitu, taunya udah itu aja. Orangnya sih tertutup, dia nggak pernah apa namanya, nggak bisa ngobrol sama tetangga atau gimana, nggak pernah gitu, dia jarang keluar lagi dia. Paling kalau keluar juga kalau ada kesibukan dia baru keluar. Ya, dalam permasalahan ini, warganet pun tak hanya menaruh simpati mereka terhadap Nisa
namun juga kepada Tiara. Lantaran diduga ia juga merupakan korban karena tidak mengetahui terkait permasalahan yang terjadi antara Alsyad dengan Nisa. Belum lama ini pun curahan hati Tiara viral di berbagai podcast. Hingga video perubahan ekspresinya saat salah seorang sahabat meminta keponakan darinya. Ditambah lagi sekitar bulan November 2022 lalu, Tiara pun juga sempat memposting cuitan mengenai perselingkuhan. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menjelaskan arti dari perubahan wajah Tiara tersebut? Benarkah jika momen itu seolah menunjukkan bahwa Tiara telah memiliki firasat atau bahkan ia pun sudah tahu jika Alsyad sudah memiliki anak? Dia kan diarahkannya atau ditanyakan bagaimana rencananya ya, rencananya. Kemudian ketika dia ditanyakan apakah kamu sudah yakin dengan yang ini gitu ya. Nah, itu dia seperti satu arah matanya ke bawah kiri ya, ke kiri, sebelah kiri itu dia biasanya ngecek. There's a state di mana orang akan ngecek apa yang dia feel, apa yang dia rasa ya. State itu hanya kemudian dia berpikirnya cukup keras gitu ya. Nah, kenapa keras? Karena memang agak lama baru kemudian dia merespon untuk memberikan jawaban yang kira-kira ya, dan muncul kemudian ada kata-katanya yang nggak tahu sih gitu kan. Nah, itu di titik itu secara konteks pertanyaan dan kemudian ini menunjukkan ada sedikit keraguan di situ. Dia cenderung untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu ya, karena buat dia Mbak Tiara ini kemudian meresponnya dan berusaha untuk mengalihkan ke hal lain gitu ya. Terus dan dia perlu balik lagi ketika ngejawab itu, dia ngebayangin, dan dari kemudian dia punya cara menjawabnya itu nadanya diturunin, agak kesal gitu kan ya, lebih ngarahnya kesal, terus karena ada suaranya terus kemudian lebih lambat dan agak penekanan itu. Nah, gimana sih samanya bawa-bawa bayi gitu kan, nah, dengan wajahnya terus. Nah, dan kemudian ada satu momen lagi dia bisa, ini pertanyaannya nggak pantas gitu ya. Nah, emang kamu kerja di mana sih? Nah, itu. Jadi respon adiknya pun dia kayak kru itu, tidak secara spesifik mention siapanya. Lepas dari kemudian misalnya Mbak Tiara ini tahu apa yang terjadi, dia terus terang nggak cukup nyaman ketika ditanya rencana nikah itu ya, dan dia berusaha untuk mengalihkan. Tanya karir kan, nah, ada sesuatu yang dia belum bisa ceritakan sehingga dia menjawabnya, sifatnya, konteks kalimatnya juga lebih ke arah sifat yang lebih global. Sementara itu, di media sosial, tidak sedikit warganet pun yang akhirnya mencari tahu seperti apa hubungan asmara antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa. Ternyata, keduanya pun juga menjalin hubungan selama 7 tahun sebelum akhirnya putus di tahun 2018. Beredar pula sejumlah momen yang memperlihatkan Alsyad dan Nisa saat menjalani kebersamaan mereka di luar negeri. Tak ayal banyak warganet yang kecewa dengan sikap Alsyad terhadap Nisa dan juga Tiara. Jika kabar yang panas belakangan ini memang benar terbukti. Kalau untuk saya sih sebenarnya agak menyayangkan ya, kasus Tiara Alsyad ini kayak sedih juga, terutama untuk pihak Tiara sendiri, karena mungkin dia juga tidak tahu apa-apa gitu. Ya semoga kasusnya itu cepat selesai aja, biar cepat diklarifikasi kebenarannya. Jujur nggak nyangka, karena aku juga suka konten mereka kan, kayak so sweet banget gitu loh Mbak. Kayak ya tapi kok, dan kelihatannya memang polos itu ya, nggak memungkiri. Tapi ya kita kan nggak ada yang tahu ya cover orang. Alsyadnya ya semoga harus gentle gitu loh. Jangan bersembunyi di ini, karena ada dua pihak korban gitu kan.
kasihan lebih ke dua-duanya sih, nggak menyalahkan pihak perempuan, justru laki yang berperan kan Alsyadnya gitu ini semua. Rasa kecewa juga mengalir dari sejumlah masyarakat Bandung. Jika memang benar Alsyad seperti yang saat ini diberitakan. Mereka pun juga mengaku kaget dan tidak menyangka karena Alsyad merupakan salah satu publik figur yang selama ini menjadi kebanggaan Kota Kembang. Apalagi Alsyad pun juga dikenal sebagai sosok pecinta hewan dan selalu menunjukkan sisi kalemnya di depan publik. Kaget sih, saya nggak nyangka karena saya juga melihatnya berita taunya dari media sosial ya. Kayaknya orangnya baik gitu, polos, kalem gitu. Tapi ketika ada berita ini saya nggak nyangka aja. Untuk berita ini ya saya sangat menyayangkan ya, karena kan kita taunya beliau baik-baik saja. Sebagai warga Bandung ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini, di luar dugaan ya. Di media sosial begitu kelihatan alim ya, ternyata seperti ini. Semoga ini bukan menjadi contoh. Kalau saya sih agak sedih aja gitu, kok nggak kasih contoh yang baik gitu. Apalagi kan kalau sebagai public figure yang tampil di media gitu kan. Kalau terhadap perilakunya yang kurang baik ya pasti kecewa lah. Apalagi kita kan sebagai laki-laki yang harusnya bisa menghargai sesamanya gitu. Apalagi menghargai perempuan gitu. Apalagi kan kita kan harus kan nggak ada. Jadi di balik kesuksesan laki-laki itu kan pasti ada seorang wanita di belakangnya, entah itu istri, entah itu ibunya. Di balik semua kabar miring yang menimpanya, seperti apa sosok Alsyad Ahmad yang merupakan sosok penyayang hewan, namun justru dihujat warganet karena berlaku tega kepada anaknya sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kabar mengejutkan yang belakangan ini heboh tidak pelak membuat Alsyad Ahmad menuai hujatan dari warganet. Ia pun disebut-sebut merupakan sosok pencinta hewan. Namun justru begitu tega terhadap Nisa Ashifa dan juga Tiara Andini. Apalagi kabarnya dari pernikahan itu Alsyad pun sudah dikaruniai buah hati. Ya, selama ini Alsyad digandrungi karena sifatnya yang begitu penyayang terhadap satwa peliharaannya. Alsyad mengakui bahwa sejak kecil ia pun sering berinteraksi dengan hewan. Dan rasa cinta itu pun juga tumbuh hingga Alsyad beranjak dewasa dan mulai fokus untuk membuat penangkaran satwa liar. Tujuannya untuk mempertahankan dan mengembangbiakan populasi hewan-hewan sehingga tidak punah. Dan salah satu yang paling disukai Alsyad dari satwa liar adalah harimau benggala. Sejak kecil emang udah banyak satwa di rumah karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa, sama binatang. Cuman bukan yang ekstrim ya, bukan satwa liar, tapi hewan-hewan peliharaan. Paling ekstrim paling ular. Akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya rasa cinta atau sayang sama satwa. Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar. Hobinya emang senangi satwa liar. Nah karena hobi di situ jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya. Yang dilindungi ada merak Jawa, ada binturong, ada kakatua. Untuk internasionalnya yang perhatian internasionalnya nih, yang peringkat 1 bisa dibilang harimau benggala. Serigala dari mulai pertama kali mengadopsi emang rencananya taruh di villa di Lembang. Cuman karena masih anakan, masih butuh perhatian manusia, jadi taruh di rumah dulu. Kita ajak main, kita kasih perhatian, kasih sayang. Kalau dewasa udah mulai cuek nih, taruh di Lembang, di villa. Karena dia suhunya emang bener harus dingin. Kecintaan dan kelembutan Alsyad dalam memelihara hewan liar memang sangatlah besar.
Hal itu pun juga terlihat jelas dari pengorbanannya dengan mengeluarkan budget hingga 50 juta rupiah hanya untuk pakan satwa yang ada di penangkaran rumahnya. Belum lagi, hewan liar juga memiliki sifat yang sangat sulit ditebak. Tak jarang, Alsyad pun mengalami luka-luka akibat berinteraksi dengan para satwa peliharaannya tersebut. Namun menurut Alsyad tidak masalah, karena ia terlalu cinta dengan para satwa liar kesayangannya. Kalau untuk pakan relatif ya, karena kan mereka makanya daging. Kita tergantung daerah di mana. Kalau misalkan di Bandung mungkin daging lebih murah dibanding Jakarta. Cuman kalau untuk sekarang nih, biaya untuk pemeliharaan mereka sebulan menghabiskan 45 sampai 50 juta rupiah. Rugi banget sebenarnya karena hobi dan emang udah cinta banget satwa liar ya, udah. Jadi ya udahlah, keluar duit, yang penting kita bisa melestarikan mereka, interaksi setiap hari juga itu puas untuk diri sendirinya gitu. Satwa liar sebenarnya nggak bisa ditebak, paling susah dan bahaya harimau. Cuman karena mereka emang satwa liar, jadi kita nggak maksa untuk jinak, jadi tetap ada nalurinya, mereka bisa mengekspresikan sifat alaminya. Jadi kita nggak paksain kamu harus jinak, harus gak gigit, harus aman gitu, nggak. Kita apa adanya aja. Kalau sama mamalia, harimau ya sering digigit pas kecil, burung dipatok juga sering, dicakar udah makanan sehari-hari sih, udah menjadi bagian dari merawat satwa liar sih. Sebagai pecinta satwa liar, apa sebenarnya alasan Alsyad untuk membuat penangkaran di kediamannya? Benarkah ia memiliki mimpi untuk membangun kebun binatangnya sendiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tumbuh dan besar sebagai pecinta satwa, Alsyad pun mencurahkan segenap tenaga, cinta, dan perhatiannya untuk mereka. Alsyad pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya membuat penangkaran satwa liar di dalam kediamannya dan bukan di alam bebas. Hal itu ternyata memang ada 2 metode untuk melakukan penangkaran. Dan salah satunya seperti yang ia lakukan tidak di habitat aslinya. Namun, terlepas dari itu, ia pun juga dibantu para tenaga profesional untuk memastikan kondisi satwa liar di penangkarannya benar-benar hidup baik dan juga terjaga. Nah, Indonesia ini kita mempunyai banyak banget keanekaragaman hayati yang kaya banget itu. Jadi kenapa nggak kita bantu aja Indonesia untuk melestarikan satwanya, sedangkan banyak orang di luar sana yang kurang teredukasi, yaitu berburu secara ilegal, membunuh, memelihara satwa liar secara ilegal, menjadi di alamnya berkurang, bahkan ada yang punah gitu. Nah sekarang lewat YouTube atau media lain kita ngasih tahu beginilah caranya merawat satwa liar, dari mulai perolehannya, cara merawatnya, kandangnya, dan lain-lain. Jadi orang-orang tahu, oh satwa liar itu bisa pelihara asal izinnya ditempuh dengan baik dan benar. Kalau misalkan nggak ada izinnya yang dilindungi, saya jamin kurang dari 24 jam BKSDA gerebek ke rumah, pasti disita sih. Konservasi itu dibagi menjadi 2, ex situ dan in situ. Ex situ itu yang di luar habitatnya, in situ itu yang di dalam habitatnya. Jadi kita udah ada orang-orang yang fokus di in situ, di habitatnya kan. Ada juga yang di situ di luar habitatnya seperti penangkaran dan kebun binatang. Nah untuk kasus kebun binatang yang merawatnya nggak benar, harimau yang kurus, mati, itu sebenarnya oknum kebun binatang yang merawatnya kurang baik. Sebetulnya standar kebun binatang itu tinggi, sangat sulit. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak gampang. Cuman ada kebun binatang aja yang nakal, yang ngasih makan dikurangin, perawatannya kurang, dokternya mungkin nggak ada. Selain soal makanan, Alsyad pun juga mengaku bahwa dirinya sekeras mungkin untuk menjaga lingkungan penangkarannya agar tetap steril.
Karena itu, ia pun juga sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan para satwa liar di penangkarannya. Lantas, benarkah di balik semua yang ia lakukan saat ini, Alshad memiliki mimpi untuk membangun kebun binatangnya sendiri? Namanya satwa liar, emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa. Terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin, tetap aja ada yang sakit. Jadi ternyata mereka ada serpihan tulang dari makanannya, dari daging ayam yang nyelap di gusinya, akhirnya sariawan bengkak gak mau makan, ditambah juga jadi ada bakteri karena di sini berdarah kan gusinya kayak gitu. Dan juga yang kita sulit itu pencegahannya kucing liar, kucing kampung, karena itu bisa membawa virus. Jangka panjangnya doain kebun binatang karena lembaga konservasi itu jauh lebih bermanfaat dibanding penangkaran. Kalau penangkaran skala kecil lah, kita masih trial dan error dulu, riset development pelan-pelan, bisa nggak nih ngerawat satwa liar dengan baik. Kalau bisa, langsung sekali besar 10% hasil penangkaran dilepas silakan kembali ke alam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.